Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan eh, materi pembelajaran instalasi motor listrik untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Masih melanjutkan materi sebelumnya. Pada sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat ladder diagram, yaitu rangkaian dol atau on off, kemudian on off banyak tempat, kemudian rangkaian berurutan manual, dan juga bergantian manual. Pada hari ini kita akan masuk pada rangkaian berurutan otomatis dan rangkaian bergantian otomatis. Tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan bagaimana mengaplikasikan timer pada si program Zilio Smart Relay, ya, pada Zilio Soft 2. Ini kita langsung saja buka programnya. Kita buka, kali klik. Ya, sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kita ambil create new program, kita pilih jenis PLC-nya, kita pilih jenis Smart Relay-nya, kemudian next terus. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat atau mengoperasikan timer, ya. Yang pertama-tama kita coba seperti dulu, kita buat rangkaiannya, nanti akhirnya ke apa. Ini kita buat dulu rangkaian dol dulu, ya. Ini ada NC sebagai stop, dan ini NO I2 sebagai start. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita pakai coil Q1 sama dengan coil Q1. Nah, bagaimana cara kemudian ini kita kasih pengunci. Ini rangkaian dol dulu, ya. Nah, baru setelah ini kita mau buat sambungkan dengan timer, ya. Kita sambungkan dengan timer. Timer itu kita ambil di sini. Ini kita ambil yang T-nya. Ya, ini T ini untuk coilnya. Yang ini nanti untuk reset biasanya. Ya, kita pakai yang ini dulu. Kita letakkan di sini. Maka akan muncul TT1 kodenya. Nah, ini dihubungkan. Maka ketika ini Q1 aktif, dengan mengaktifkan atau menekan I2, maka Q1 aktif. Setelah itu timer satunya juga aktif. Nah, baru kita setting. Bagaimana cara men-settingnya? Kita double klik atau 2 kali klik di TT1-nya. 2 kali klik. Nah, ini ada banyak fungsi dari timer. Tapi untuk sementara, untuk materi ini kita pakai yang ini aja, function A, active control held down. Apa maksudnya? Di sini ada gambarnya. Ini diagram dayanya. Ini ketika TT1 diaktifkan, ini aktif, ya. Maka timer itu kalau kita setting, ya, kalau umpama kita setting di sini, kita dengan meletakkan kursor di sini, langsung diketik, ya, diketik berapa waktu mau kita buat. Ini satuannya, ini dalam second. Ketika ini, kalau ini ada koma atau titik di sini, artinya ini kalau kita buat di sini 5, berarti ini 5 second, ya. Tapi kalau kita tambah lagi di sini 5 second atau 5,5 second atau 5,5 detik, ya. Tapi kalau mau kita ganti lagi, ya, ini anggap aja kita buat 5,5 detik. Nah, sementara ini pengaturan waktu di sini. Ini ada millisecond, ya. Ini ada second, ini menit dan second atau menit dan detik, kemudian ada hour dan menit. Jadi ada jam dan menit. Ini ada jam saja, ya.
Artinya nanti di titik 2-nya ini kalau kita letakkan di sini, ya, kalau kita letakkan di sini berarti nanti kalau kita rubah di sini, ini berarti misal kita buat 1, di sini kita buat 3, ya, dia diketik 3 berarti ini 1 jam 30 menit. Itu maksudnya. Nah, kita buat kembalikan saja, kita pakai yang second saja. Nah, kita buat di sini. Anggap aja 5 detik ya. Kita buat 5 detik. Nah, artinya ketika ini diaktifkan, setelah ini mulai aktif, mulailah dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 detik, yang TX itu adalah nanti outputnya di sini atau kontak dari timer. Nah, setelah 5 detik maka dia akan aktif. Ketika TTX ini mati, ini TTX ini. X itu bilangan berapapun dia. Misalnya kalau TTX ada TT1, TT2, TT3, TT3. Ini diumpamakan dengan TTX. Ya. Nah, kemudian TX-nya apa nanti? TX-nya nanti adalah kontak dari timer. Kita lanjutkan dulu di sini, nanti Bapak ulangin lagi, nanti saya ulangi lagi. Kita anggap aja ini 5 detik, kita setting 5 detik, oke. Nah, kemudian kalau kita hubungkan ini seperti ini, kita ambil ini yang TX tadi ini. Ya, ini TX tadi. Kalau kita buat ini NC, ya, atau kita ambil satu lagi T2, T1 juga, ya. Satunya kita buat NC, satunya kita buat NO. Atau sebaiknya kita pindah, jangan di sini supaya nanti nampak, ya. Kita pindahkan, kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Artinya setelah Q1 aktif baru ini aktif timer 1. Nah, ini kita hubungkan dengan output. Kita hubungkan dengan output, kita kasih output misalnya ini Q2, yang ini Q3. Nah, di sini, nah ini ada TT1 dan T1NC dan T1NO. Kembali kita buka ini, ya, kita buka ini. Nah, ini nampak, ini yang TTX, ini dia T1, yang TX itu inilah dia. Jadi artinya ketika T1 ini mulai aktif, atau seumpamakan TX ini dia aktif, kita setting tadi 5 detik. Setelah 5 detik ini hitung 1 2 3 4 5 baru ini bekerja. Apa kerjanya? Kalau ini semula dia NC, maka fungsinya akan mematikan Q2. Jadi ketika Q1 aktif, Q2 juga aktif, ya, atau menyala, nah, gitu. Nah, setelah 5 detik yang ini baru bekerja atau baru menyala. Nah, itu dia cara kerjanya. Oke, kita okekan dulu, kita lihat hasilnya. Bagaimana simulasinya? Ini dia simulasikan, nampak hasilnya nanti. Ya, kita bisa pakai langsung di sini. Nah, ketika I2 kita aktifkan, dia akan memberi sinyal Q1, langsung T1 aktif, ini langsung aktif. Nah, lihat. Setelah 5 detik, Q2-nya mati, Q3-nya yang aktif. Ya, nah gitu. Itu dia fungsinya. Nah, kalau kita mau ulang ini, kita ulang lagi, kita matikan lewat I1. Nah, ini mati semua. Artinya ketika Q1 aktif, ya, I2 aktif, Q1 ini mengunci, T2-nya bekerja, T1-nya bekerja. Nah, ini aliran listriknya ngalir dari sini. Aliran listriknya ngalir dari sini, berarti Q2-nya juga aktif atau bekerja. Kemudian setelah 5 detik dimulai dari T1 ini aktif atau bekerja, dihitung 1 2 3 4 5. Nah, yang semula ini NC dia akan membuka, mana akan mematikan atau memutus aliran listrik ke Q2, maka Q2 mati. Sebaliknya, yang T1NO dia akan terhubung, maka Q3-nya akan bekerja. Itulah prinsip yang mau kita pakai untuk materi hari ini, ya. Nah, kita ulangi.
ya. Nah, saat ini langsung bekerja setelah 5 detik. Nah, ini mati, ini hidup. Ya, kita ulangi, kita hitung. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi setelah ini. Jadi setelah kalau kita matikan, begitu T1 kita matikan, bagaimana matikan T1? Kita mematikan Q1 karena T1 dapat sumber, dapat aliran listrik dari Q1. Nah, kita matikan, maka semuanya mati. Ya. Nah, ini prinsip dari timer yang mau kita pakai. Kita pakai yang function A-nya dulu. Nah, apa hubungannya dengan materi kita? Nah, tugas anak-anak Bapak, kita akan lanjutkan bagaimana membuat rangkaian ini dia. Ini rangkaian kontrol, rangkaian berurutan otomatis dari rangkaian elektromagnetik, rangkaian konvensionalnya. Ya, sama seperti sebelumnya, kalau kita mau buat ladder diagram, ini kita nggak usah buat. Karena ini adalah nanti ada di benda yang sebenarnya. Yang kita buat di dalam program adalah ini, NC, NO, K1 kontaknya atau NCK1, ini K1. Ini lampu nggak usah kita buat, ini timer. Ya, ini timer. Kemudian ada T, ini adalah kontak NO. Kontak NO dari timer. Kemudian ini K1, NO dari K1. K2 dan kemudian ini pengunci. Bagaimana prinsip kerja rangkaian ini? Ketika MCB dihubungkan, ya, maka aliran listrik mengalir ke sini, ya, bercabang ke sini. Kemudian ketika ini dihubungkan, on ini ditekan, maka K1 bekerja. Kemudian ini karena ini push button, dia lepas. K1 akan tetap bekerja karena NOK1 di sini berfungsi sebagai pengunci. Maka aliran listriknya akan mengalir lewat sini, terus membuat ini tetap bekerja. Kemudian dia bercabang ke timer. Artinya ketika K1 bekerja, timernya juga bekerja. Nah, kalau kita setting 5 detik, setelah 5 detik ini akan terhubung. NO timer akan terhubung. Ya. Nah, ketika ini terhubung, ini bagaimana? Ini kan K1, NOK1. Ketika K1 ini bekerja, itu sudah langsung terhubung. Ya. Nah, ketika ini terhubung, maka K2-nya bekerja. Nah, setelah K2 bekerja, ini juga akan nutup. Itulah prinsipnya. Artinya bagaimana dia berurutan? Kenapa dia bilang berurutan? Berurutan karena ini tergantung dengan ini. Ketika K1 ini tidak bekerja, maka ini akan tetap terbuka. Jadi kalau diaktifkan pun timernya, ini nggak akan terhubung dan ini nggak akan terhubung. Maka dia berurutan. Nah, konsep dasar berurutan itu adalah hidup yang pertama dulu, baru hidup yang kedua. Begitu seterusnya. Kalau ada yang ketiga dan keempat, berarti satu dulu hidup, baru hidup dua, baru hidup tiga, dan seterusnya. Ini prinsip rangkaiannya. Nah, kita lanjut pada rangkaian yang selanjutnya. Maaf, ini ketinggalan tulisannya. Ya, ini rangkaian bergantian. Rangkaian bergantian otomatis. Ya, ketinggalan, kita tambah saja. Ya, ini rangkaian bergantian otomatis. Nah, prinsipnya karena dia bergantian, ya, ketika K yang satu aktif, ya, kemudian dia pindah K2, K1-nya harus mati. Bagaimana sih? Kenapa dia harus mati? Di sini dia. Kita perhatikan di sini. Ini sama dengan yang lain, yang saat di atas sebelum-sebelumnya. Ketika ini on 1 atau push button 1 ini kita aktifkan, kita tekan, aliran listrik ngalirnya ke sini. Ya. Setelah dia ngalir ke sini, ini mengunci, ya, timernya aktif. Ya. Nah, setelah timer ini kalau kita setting dia 5 detik, ini nanti terhubung, ya.
K2 akan tetap, K2-nya bekerja, aktif. Nah, ketika K2 ini bekerja, ini NC K2 ini memutus. Ini juga seharusnya ada seperti ini gambarnya ya. Ini ketinggalan. Tetap ini sama ini. Ya. Ini seperti ini. Sama K2 juga NC K2 di sini. Kita tambah nanti, tolong ditambahkan gambarnya ya. Nah, ketika K2 aktif ini memutus K2 yang di sini ya, kontak NC K2 di sini terbuka, kontak NC di sini NC K2 di sini terbuka, maka K1-nya mati, timernya mati. Ketika timernya mati, ini lepas lagi. Tapi ini akan tetap nyala K2-nya karena ada NO K2 di sini. Ini yang menghubungkan. Nah, jalanlah prinsipnya ketika K1 bekerja, kemudian dipindahkan oleh timer yang membuat dia otomatis, timernya bekerja mengaktifkan K2. Setelah K2 bekerja, K1 dia matikan, T pun dia matikan, T1. K2 yang bekerja. Artinya gantian. Satu bekerja, pindah ke 2, K1-nya mati. Kemudian kalau kita mau tambah nanti K3 ya. K2 ini nanti ditambah dengan timer seperti ini. Timer ya. Nah, timer itu mengaktifkan K3. K3 kemudian mematikan K2 dan timer 2. Jadi dia tetap bergantian, tapi bergantinya dalam hitungan berurutan. Tapi kalau kita mau buat acak boleh. Acak boleh itu maksudnya kita mau satu dulu aktif, kemudian 3, kemudian 2, atau 3 dulu, baru 2, baru 1 boleh. Itu tergantung nanti kita meletakkan posisi K-nya. Kalau kita buatkan di sini K2, berarti K2 yang aktif duluan. K1-nya yang belakangan. Ya, K1-nya aktif, kalau di sini K1, K1-nya aktif. Ini diganti jadi K1, ini jadi K1. Nah, gitu. Maka K1 kalau di sini kita buat K1, maka ketika K1 aktif, K2 yang di sini mati atau tidak bekerja. Nah, tugas para anak-anak Bapak hari ini ya, untuk materi selanjutnya ini, tugas Anda adalah membuat ladder diagram dua rangkaian ini. Buat gambar ini ya, dan buat gambar laddernya. Jadi gambar ini dulu dibuat. Setelah gambar ini dibuat, pindah laddernya jadi seperti apa. Jadi rangkaian kelima, rangkaian berurutan otomatis, ini laddernya. Ini rangkaian konvensionalnya, elektromagnetiknya, ini laddernya. Baru kemudian gambar bergantian otomatis, kemudian ini laddernya. Dibuat di buku catatan. Ya, sekali lagi Bapak akan sampaikan, dibuat di buku catatan. Ya, dibuat setelah catatan selesai, foto dikirimkan kepada guru yang mengajar di rombel Anda. Ya. Kalau ada yang bisa membuat di komputer dengan setelah menginstal programnya, itu nilai bonus. Tapi yang wajibnya adalah Anda buat di buku catatan. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pandemik ini cepat berlalu, kita sehat dan bisa mulai belajar tatap muka dan mulai melaksanakan aktivitas di kelas dan atau di bengkel untuk praktek, di workshop untuk praktek. Kita doakan semoga Allah mengabulkan doa kita dan kita bisa sehat-sehat, bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.